ucapkan kepada para pengunjung Ciputra World Mall Surabaya. Dan juga selamat bergabung dalam acara Surya Female Fair 2021 di hari kedua. Perkenalkan, saya Yuri Sabrina yang akan memandu acara ini kurang lebih 1 jam ke depan. Dan yang pastinya hari ini kita akan kedatangan tamu dari teman-teman Bank Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat siang menjelang sore terlebih dahulu kepada para pengunjung dan juga tenant yang telah hadir ikut memeriahkan acara pada hari ini. Semoga semuanya masih tetap dan akan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di hari kedua ini saya tidak lupa untuk mengingatkan kembali ya kepada para pengunjung untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan di mall. Seperti misal kalau mau pergi jalan-jalan ke mall dicek dulu lagi fit nggak nih badannya. Kalau nggak fit jangan berangkat. Lalu setelah itu jangan lupa untuk memakai masker dan membawa hand sanitizer untuk proteksi diri. Jadi bisa meminimalisir dan mencegah resiko penularan virus ya, karena kita masih berteman sama yang namanya virus corona. Virus corona ini nggak mau pergi-pergi gitu loh ya kan. Lalu yang ketiga, karena virus coronanya masih pengen deket-deket sama kita ya, usahakan untuk tetap menjaga jarak, social distancing minimal 1 meter antar sesama pengunjung. Begitu. Lalu tidak lupa juga saya ingin mengingatkan untuk menjaga kesehatan terutama ketika ingin makan sesuatu ya, mungkin perutnya lapar jadi pengen beli makanan di food court atau di restoran-restoran yang ada di mall ini. Sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu karena takutnya pas lagi jalan-jalan pegangan lift atau mungkin pencet-pencet, salah ya, kebalik ya, pegangan eskalator atau mungkin pencet-pencet tombol yang ada di lift, itu bisa jadi tangannya membawa virus atau kuman. Dan yang terakhir, lakukan pembayaran dengan menggunakan cashless, metode pembayaran cashless lebih tepatnya. Nah, kebetulan siang hari ini kita juga akan membahas tentang metode pembayaran cashless ini dengan teman-teman dari tim pengolahan uang rupiah Bank Indonesia. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu tamu undangan pada siang hari ini ya, kepada Bu Eka Vitaloka selaku Asisten Direktur Unit Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Ibu, selamat bergabung dengan kami. Silakan nanti setelah acara talk show Ibu berkeliling ya Bu ya, siapa tahu belanja-belanja ada yang disuka begitu. Dan langsung saja saya akan mempersilahkan untuk pembicara pada siang hari ini ada 2. Saya bingung manggilnya mau Mas atau Bapak ya enaknya, tapi kayaknya biar lebih deket biar tetap kelihatan muda sama kayak kita 17 tahun ya kan Mas. Langsung saja saya panggil 2 pembicara hari ini, yaitu ada Mas Sony Prima Idana dan juga Mas Sapta Bagus dari tim pengolahan uang rupiah. Kepada Mas Sony dan Mas Sapta, silahkan naik ke atas panggung. Boleh dikasih tepuk tangan loh ya kan. Silahkan duduk Mas. Iya, mohon maaf, mohon arahan. Benar saya di sini duduknya? Oke, thank you. Nah, kalau tadi sebentar saya mau kasih tahu dulu bahwa dari Bank Indonesia akan bagi-bagi hadiah. Karena tadi saya ngomongnya gitu ke para pengunjung. Jadi nanti ini akan bagi-bagi hadiah dari teman-teman Bank Indonesia. Tapi khusus yang hadir di sini, khusus yang menyimak apa yang akan mas-mas ini sampaikan. Apakah itu? Kita tunggu aja. Pokoknya stay tune. Stay tune terus ya pokoknya ya. Selamat siang Mas. Mikrofonnya mungkin boleh dicoba dulu apakah nyala? On? Udah on atau belum? Kalau belum on nanti saya bantu on kan. Belum? Baik. Mas mohon maaf. Cek. Oke, Mas Sony sudah? Cek. Sudah. Kecil tapi Mas Sapta ya? Volumenya kecil sekali ya? Bisa dibantu volumenya Mas? Untuk yang mic nomor berapa ini? Nomor 2. Cek. Cek sudah? Oke, thank you.
Kalau bisa agak digedein dikit lagi yang volume nomor 2. Siap? Terima kasih. Sebelum saya memulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk berterima kasih kepada seluruh sponsor karena terselenggaranya acara ini atas komitmen bersama antara Harian Surya, Tribun Jawa Timur Network, dan juga kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara hari ini, yaitu Bank Jatim, Bank Indonesia, Universitas Erlangga, Rotary Club di Alana, Sayur Box, Indosat Oredo, dan Mayora, serta yang telah ikut memeriahkan dengan kolaborasi yang sangat super duper istimewa ya, bersama Ciputra World Surabaya, Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, Dekra Nasda Kota Surabaya, Uprintis, Rotary Club Jawa Timur, dan juga Sinergi Bicara. Nah, di masa new normal COVID-19 ini, UMKM telah menjadi kelompok ekonomi yang paling rentan. Kita semua tahu itu. Kita semua tahu nggak cuma di Indonesia aja, bahkan di seluruh dunia ya. Ekonomi itu sangat amat terdampak lebih tepatnya. Terdampak sekali ketika pandemi COVID menyerang. Nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia. Padahal kalau di Indonesia itu UMKM ini punya andil yang sangat amat besar sekali dalam mempercepat pemulihan ekonomi di daerah maupun di nasional. Dan karena itu Tribun Jatim Network dan Harian Surya menciptakan ruang agar perempuan juga bisa dapat mengambil andil besar untuk saling mengedukasi dan berbagi melalui berbagai acara dalam program seperti talk show ini, workshop, dan juga berbagai acara lainnya. Dan pada hari ini di acara Surya Female Fair, Harian Surya dan Tribun Jatim Network juga akan memperkenalkan platform Female Tell Your Story yang bertepatan dengan pada Hari Ibu tanggal 22 Desember 2021 di hari Rabu kalau nggak salah ya. Tanggal 22 hari Rabu bukan? Betul ya? Alhamdulillah benar. Dan kebetulan juga di hari Rabu itu merupakan acara puncak untuk event Female Fair 2021 ini. Dan yang pasti bazarnya juga hari itu akan menjadi hari akhir ya. Jadi untuk seluruh pengunjung mall yang ingin hadir masih ada waktu beberapa hari lagi untuk menikmati tenan-tenan bazar yang telah ikut berpartisipasi mengisi acara ini. Dan langsung saja, ini kayaknya sudah nunggu Mas kalau haus boleh diminum loh ya. Saya tadi juga haus, ditawarin minum, saya bilang nggak usah, yang di situ aja. Mubazir kayaknya kalau ditinggal. Oke, Mas Sony dan Mas Sabta, baik, akan membawakan presentasi ya. Presentasi dulu betul? Tentang apa nih? Boleh diceritain nggak? Selamat siang sebelumnya. Untuk Bu Eka, mohon izin Bu, saya sama Mas Sabta akan berbagi atau sharing terkait edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus cinta, harus bangga, harus paham rupiah. Itu yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Mungkin Bapak dan Ibu ini boleh langsung atau oke. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di sini mungkin sudah tahu ya. Jadi Bank Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pengelolaan uang rupiah, di mana Bank Indonesia itu bertanggung jawab untuk memastikan rupiah itu beredar dan terdistribusikan ke seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam kondisi yang layak edar, kualitasnya bagus. Tetapi pada kenyataannya pasti ada hambatan-hambatan untuk yang terjadi ya. Permasalahan-permasalahan. Yang pertama,
seperti transaksi di negara kita ini masih banyak yang tidak menggunakan rupiah. Itu merupakan salah satu permasalahan. Kemudian mungkin Mas Sabta ada yang mau ditambahin selain transaksi yang tidak menggunakan rupiah? Selain transaksi ya Mbak dan pengunjung sekalian, mungkin kesadaran masyarakat terhadap memperlakukan uang rupiah itu juga masih kurang. Oke. Ya seperti dilekuk-lekuk, diremas-remas kayak gitu. Baik, jadi yang disampaikan Mas Sabta tadi itu kita bisa lihat nanti saya akan menjabarkan satu persatu apa itu cinta, apa itu bangga, apa itu paham. Jadi seperti yang disampaikan Mas Sabta tadi, seperti cara merawat rupiah itu adalah bagian dari ketiga cinta, yaitu mengenali, merawat, dan menjaga. Nah, permasalahan-permasalahan yang saya sampaikan tadi itu menjadi concern buat Bank Indonesia, dan Bank Indonesia secara masif memberikan edukasi. Seperti pada kesempatan ini, Bank Indonesia memberikan edukasi kepada semua lapisan masyarakat siapapun itu tanpa terkecuali untuk bagaimana sih kita sebagai masyarakat itu untuk mengenali rupiah kita. Caranya seperti apa? Bagaimana harus merawat rupiah? Karena itu akan berdampak luas pada perekonomian kita. Kemudian langsung saja mungkin bisa dibantu sama Mas Sabta untuk cinta yang pertama akan rupiah ini adalah dengan cara mengenali rupiah. Mas Sabta bisa dibantu enggak untuk mengenali rupiah ini agar masyarakat mudah dan tidak tidak kesusahan. Gimana sih mengenali rupiah itu? Boleh disampaikan Mas Sabta. Oke, siap Mas Sony. Mungkin pengunjung di Mall Ciputra Mall ini sudah tahu ya Mbak, atau Mbak MC juga ada istilah 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Dilihat sambil praktek ya Mbak. Silakan dipraktekkan. Oke, saya tambahin Mas Sabta. Ya. Untuk semua yang ada di depan, siapapun itu yang ada di depan, monggo kita praktek secara langsung. Kita keluarkan uang kita. Pada kesempatan ini, apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan sama Mas Sabta atau sama saya. Jadi Mas Sabta akan menyampaikan bagaimana sih cara untuk mengenali rupiah itu dengan cara 3D tadi. Monggo disambung Mas Sabta. Oke, Mas. Mungkin bisa sambil berdiri Mas iya, Sabta. boleh, Iya, siap. biar lebih jelas gitu maksudnya. Nah, 3D. Dilihat, pertama dilihat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Dilihat warnanya itu harus terang. Gambar pahlawannya juga harus jelas. Kemudian kita lihat ada optical variable ink di pojok sebelah kanan bawah. Nah, jika kita gerakkan ke arah yang berbeda gini, maka akan terlihat warna yang berbeda, kayak ada warna ungu gitu. Di pecahan 50.000 nih ya. Dan yang kedua dilihat ada benang pengamannya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau uang rupiah asli itu warnanya terang dan jelas ada benang pengamannya. Dan yang kedua adalah diraba. Diraba apanya Mas Son? Oke, seperti yang disampaikan Mas Sabta tadi sebelum kita masuk diraba. Ya. Yang pertama tadi kan yang disampaikan oleh Mas Sabta, untuk mengenali rupiah itu kan dilihat dulu warnanya terang. Kemudian ada benang pengaman. Sebelum masuk lebih dalam, saya mau sampaikan, rupiah kita yang kertas ini, sebagai informasi aja, terbuat dari serat kapas. Jadi rupiah kita yang saya pegang ini mulai dari pecahan 100.000 sampai 1.000 terbuat dari serat kapas, bukan dari kertas. Yang membedakan rupiah kita dari serat kapas atau kertas itu seperti ini. Kita pernah
lupa ya untuk ngantongin uang, kemudian baju kita atau celana kita tercuci, tetapi uang tersebut tidak hancur. Kalau kertas terkena air atau tercuci ya di mesin cuci, dia akan jadi kayak bubur gitu ya kalau kertas. Tetapi uang tidak. Itu yang membedakan uang terbuat dari serat kapas. Jadi tidak akan hancur. Kemudian seperti yang disampaikan Mas Sabta tadi, warnanya terang, ada benang pengaman. Kemudian saya mau menambahkan juga ada nomor seri yang harus cek. Ada nomor seri yang harus kita perhatikan. Nomor seri di sini ada 3 huruf dan 6 angka yang dicetak secara asimetris, tidak sama, kecil ke besar. Itu harus kita perhatikan. Yang jadi pertanyaan, apakah ketika kita sudah melihat, oh warnanya sudah terang, ada benang pengamannya, ada nomor serinya, berarti ini asli? Belum tentu. Kenapa? Karena yang dinamakan ciri-ciri keaslian uang rupiah adalah ada beberapa ciri yang saling melengkapi satu sama lain. Ketika warna yang kita lihat sudah terang, kita lihat lagi, ada pengaman, ada nomor seri, ada lagi. Seperti yang disampaikan Mas Sabta tadi, diraba. Agar kita tidak bingung, yang diraba itu apa sih? Sebenarnya metode 3D ini sudah dibuat BI sejak lama. Tetapi saya pribadi baru tahu setelah saya bergabung di Bank Indonesia. Secara detail dan terperinci ya. Apa aja yang dilihat, apa aja yang diraba, dan nanti ada di terawang. Jadi yang diraba di sini adalah angka nominal. Angka nominal di sini di setiap uang mulai dari 100.000 sampai 1.000 monggo dikeluarkan uangnya, karena ini kesempatan yang berharga. Karena selama saya sebelum di Bank Indonesia belum pernah saya mengikuti edukasi pengenalan akan ciri-ciri keaslian uang rupiah, karena jujur sebelum bergabung di Bank Indonesia saya juga kesusahan untuk membedakan ini rupiah asli atau palsu. Nah, pada kesempatan ini jangan sungkan-sungkan, ayo kita praktek bersama. Jadi di angka nominal itu kita bisa rasakan ini ada efek kasarnya. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika uang lusuh sudah tidak kasar lagi. Itu yang tadi disampaikan Mas Sabta di awal tadi. Oke, saya berdiri aja ya. Silakan. Jadi yang disampaikan Mas Sabta tadi kan kita harus merawat. Kenapa sih? Karena dengan kita merawat, kita akan tetap menjaga kualitas uang itu tetap bagus dan layak edar. Ketika uang itu tetap bagus dan layak edar, ciri-ciri keaslian uang rupiah itu akan mudah kita kenali. Dari dilihat warnanya tetap terang, tetap bagus. Kemudian ketika kita raba, ada efek kasarnya juga di angka nominal, di huruf terbilang ini, kemudian ada di lambang negara, Garuda, ya. Kemudian ada satu lagi Mas Sabta yang ketika kita raba ini ada garis 2 ini. Blind code namanya Mas. Itu blind code ya? Iya. Ya, apa sih blind code itu? Blind code ini adalah fungsinya untuk membantu saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan, tidak bisa melihat. Bagaimana sih caranya untuk mengenali rupiah ini? Berapa ini nominalnya? Bank Indonesia mendesain rupiahnya dengan memberikan fitur keamanan blind code. Ada garis 2 ini Mas Sabta? Ada garis 2. Oke, blind code ini yang akan dijadikan patokan buat saudara-saudara kita yang mempunyai keterbatasan tidak bisa melihat. Dia merasakan dengan adanya blind code ini dia bisa tahu, oh kalau ada garis satu pasang ini berarti 100.000. Jadi kita yang masih diberi berkat sama Tuhan kesempurnaan ya, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, jaga rupiah kita agar tetap kualitasnya bagus. Selain itu diraba sudah Mas Sabta.
Kemudian apa lagi Mas? Di Terawang Mas Sony. Di Di Terawang. Terawang uangnya. Oke. Di sebelah kiri gambar pahlawan, kita lihat ada gambar pahlawan. Umumnya kalau di uang palsu itu rata-rata ada yang tidak, tergantung kualitas cetakan uang palsu tersebut. Selain gambar pahlawan, Ya. ada lagi yang istilahnya recto verso. Recto verso adalah teknik cetak saling isi. Di sini ada logo BI yang tidak berbentuk ketika kita melihat dari satu sisi. Dalam arti kita kalau tidak terawang tidak akan menjadi gambar yang presisi, menjadi logo BI. Coba uang yang kita pegang, kita arahkan ke atas. Ada logo BI yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Sudah dilihat ya Bapak dan Ibu, memang menjadi logo BI ya ketika di Terawang ya. Bukan Itu logo adalah yang lain Mas Sony ya. Apa? Bukan logo yang lain ya. Bukan. Iya. Jadi di sini saya sama Mas Sabta dari Bank Indonesia mau menjelaskan bahwa logo yang ada di uang ini adalah recto verso. Recto verso adalah teknik cetak saling isi yang sangat presisi, yang dimana apakah uang palsu ada nggak ini? Saya pastikan uang palsu apabila diterawang, sebelum diterawang dia sudah membentuk logo BI, atau ketika diterawang dia tidak akan presisi untuk membentuk logo BI. Kemudian saya mau menambahkan lagi Mas Sabta ya. Ketika dilihat sebenarnya uang kita ini ada fitur yang namanya latent image, jadi gambar yang tersembunyi, yang ketika kita lihat dia tidak nampak, tapi sebenarnya ada di sini itu di uang 100.000 ya, di setiap uang pecahan ada. Kalau 50 ribuan juga ada. Di 100.000 sebelah kiri di sini ada angka 100. Kalau kita lihat dari sudut tertentu, coba kita praktekkan. Apa ada yang nggak ada tulisan 100-nya itu? Kalau untuk 50 ribuan, 50 berarti. Iya. Kalau nggak ada berarti uangnya palsu gitu Mas? Atau gimana? Bisa dikatakan diragukan. Makanya itu diragukan. ada unsur pengaman lain yang memperkuat uang itu asli apa enggak. Iya. Seperti itu. Ada yang nggak ketemu nggak uangnya? Angka 50 atau 100 di uangnya. Kita lihat dari sudut tertentu, bukan di Terawang Bapak. Boleh saya turun dari panggung ya? Saya Silakan. tanya. Permisi. Yang di sini dilihat dari kalau 20.000 ini ada angka 20. Dilihatnya dari bawah gini, kayak diintip gitu. Ya. Untuk yang baru tahu, ini adalah salah satu unsur pengaman yang ada di rupiah kita. Jadi ini yang dinamakan latent image multicolor. Jadi gambar tersembunyi yang ketika kita lihat itu dia akan muncul angka. Kalau 100.000 ya 100 sampai 1.000 jadi 1 ya Mas Sabta ya. Oke. Kemudian selain latent image multicolor ada namanya latent image. Gambar tersembunyi juga. Di mana Mas Sabta? Yang Di bawahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bawah frasa Negara Kesatuan Republik. Ya, yang hitam-hitam ini Ada huruf BI Mas Sony. ada huruf B dan I. Kita lihat juga dari sudut tertentu. Jadi fitur ini dibuat agar rupiah ini terhindar dari pemalsuan. Ada yang belum ketemu enggak? Untuk Bapaknya sudah ketemu tulisan BI-nya? Sudah ya. Jadi di sini dilihat yang bawa uang langsung aja praktek karena ini kesempatan buat kita ketika nanti di rumah, dimanapun, kita sering-sering lihat rupiah kita. Tujuannya apa? Semakin kita sering lihat, kita akan semakin pekah terhadap uang kita. Dan tujuannya ketika kita semakin pekah, kita akan terhindar dari kejahatan uang palsu. Jadi udah pada tahu ya, udah pada lihat ya. Mungkin Mbaknya juga bisa praktek. Nanti akan saya praktekkan. Oke, itu tadi dilihat. Di Terawang, di Raba sudah, terus
Mas Sabta, aku mau tanya nih, buat Bapak Ibu yang ada di sini, uang rupiah kertas kita ini yang paling besar kan 100.000 nih. Kalau yang paling kecil berapa nominalnya Mas Sabta? Paling kecil. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu mungkin? Ada hadiahnya ini. Ada yang tahu mungkin ini dapat hadiah loh nanti. Oke. Oke, Bapak yang mana di depan nih? dulu ya. Apa ya Mas? Oke. Terima kasih Mas, dibantu mikrofonnya. Yang paling cek. Yang paling kecil Rp1.000. Yang paling kecil Rp1.000. Oke, terima kasih jawabannya. Saya tampung dulu ya Pak. Dengan Pak siapa tadi? Bayu. Pak Oke, Bayu. terima kasih Pak Bayu, Rp1.000. Bapak yang di belakang tadi sempat angkat tangan. Iya. Cek. Tes, cek. Yang paling kecil Rp500, Mas. Rp500. Iya, yang Oke. gambarnya mirip sama saya. Oke, ini saya sampaikan lagi 1.500 kita tampung dulu. Iya. Jadi gini, uang rupiah itu ada dua macam nih Mas Sabta. Uang Kertas dan logam. logam. Kita ngomong di kertas dulu ya. Kalau untuk kertas, pecahan yang paling kecil itu berapa? Nanti logam yang paling kecil itu berapa? Ada yang mau coba jawab lagi nggak kira-kira? Mungkin Rupiah kertas yang paling kecil itu berapa sih? Rp1. Rp1. Iya. Oke. Dari 1.500 Rp1. Iya, ini lebih kecil lagi nih. itu untuk uang kertas atau uang logam itu Mas? Yang saya sampaikan ini untuk uang kertas dulu Uang ya. kertas dulu ya. Yang masih berlaku ya tentunya ya. Yang masih berlaku uang kertas dulu. Rp1. Rp1 Mas. Oke. Ada yang mau coba jawab lagi nggak? Jadi kita sampaikan ya, uang kertas yang masih berlaku sampai saat ini yang paling kecil itu 1 sen Mas Sabta. Ya. 1 sen. Untuk uang logam itu, Mungkin ada yang tahu. ya. Untuk uang logam ada yang tahu nggak? Yang paling kecil Uang logam yang paling kecil yang masih berlaku. nominalnya berapa? Ada yang mau jawab? Kita ada hadiah. Bapaknya yang di belakang mungkin, silakan. Bentar Bapak, ada mic-nya nanti. Uang logam yang paling kecil Rp100. Rp100. Oke, kita tampung. Terima kasih Bapak atas Terima jawabannya. kasih. Ada lagi yang mau jawab untuk uang logam? Ada mbaknya Mas Ani? Mbaknya. Boleh. Uang Dengan Mbak siapa dulu? Cita. Cita. Iya. Boleh. Uang logamnya Rp1. Nah, Rp1. Gimana nih Mas Sabta? Bener nggak? betul sekali. Luar biasa Mbak Cita. Boleh dikasih Terima tepuk kasih untuk jawabannya. Jadi untuk bapak-bapak di sini juga untuk tambahan pengetahuan. Jadi uang kertas yang masih berlaku sampai saat ini adalah 1 sen dan uang logam Rp1. 1 sen itu nilainya 0,01 rupiah. Iya. Jadi 1 paknya itu 100 lembarnya baru Rp1. Itu untuk uang kertas. Kalau uang logam benar, jawabannya Rp1. Mbak Cita nanti ada hadiah dari kita ya, yang akan diberikan Mbak Cita. Oke, selain uang logam, kita juga akan menginformasikan dari beberapa ciri tadi uang yang kita sampaikan tadi, uang kertas, gimana sih cara mengenalinya. Sekarang, kalau kita menemukan uang yang sekiranya diragukan keasliannya, itu kita harus kemana? Terus harus diapakan uangnya?
Kalau Mas Sabta bisa dibantu nggak Mas? Kalau saya punya uang yang kiranya uang ini kok dari apa? Ciri-ciri keaslian uang rupiah yang saya lihat tadi kok kayaknya diragukan nih. Kok Terus meragukan Mas Sony? iya. Iya. Kemana kita harus perginya Mas Sabta? Yang pertama mungkin bisa ke loket Bank Indonesia Oke. di divisi BICAC Ya. counterfeit untuk diinformasikan apakah uang yang dibawa bapak atau ibu asli atau diragukan keasliannya. Dan maksimal informasi penjelasannya itu maksimal 14 hari Mas Sony. Oh gitu. Paling Jadi lambat. Ya. kalau saya punya uang yang diragukan, jadi kita bisa datang ke kantor Bank Indonesia. Di situ ke loket BICAC. BICAC. Di situ nanti akan dibantu oleh petugas yang akan menerima uang yang kita ragukan. Kita akan sampaikan, aku punya uang nih, tapi kok kayaknya uang ini diragukan keasliannya. Boleh dibantu nggak Pak untuk dicek uang ini asli apa enggak? Nah, teman-teman dari BI akan menerima uang tersebut dan masyarakat akan diberikan tanda terima ya. Terima, betul. Dan tadi katanya Mas Sabta menunggu 14 hari. Maksimal itu Mas. Maksimalnya 14 hari. Apa itu menunggu apa? Jadi kita akan dihubungi oleh pihak Bank Indonesia terkait uang yang kita tanyakan tadi ke Bank Indonesia. Apabila uang itu dinyatakan palsu, dari tim Bank Indonesia akan menghubungi ke masyarakat bahwa uang yang diserahkan itu dengan nomor seri sekian dinyatakan palsu. Apabila uang itu asli, kita akan menyampaikan juga ke masyarakat bahwa uang yang ibu serahkan atau bapak serahkan ke kantor Bank Indonesia ternyata asli. Dan ibu bisa mendapatkan penggantian uang yang layak edar sesuai dengan nominalnya. Jadi maksimal 14 hari. Terus jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini jadi tambahan pengetahuan. Oh ternyata kalau kita punya uang yang diragukan itu nggak harus kita belanjakan. Karena pengalaman saya sendiri ketika kita mendapatkan uang yang diragukan, keinginan kita itu ingin membelanjakan uang itu. Betul Mas Sony. Nggak mau rugi. Saya juga sama. Ya, tapi setelah kita bergabung di Bank Indonesia ternyata apa yang kita lakukan itu salah. Karena dengan kita datang ke Bank Indonesia atau bisa kita datang ke perbankan umum. Ya, bisa. Kita punya tabungan di perbankan umum, kita bisa datang. Boleh nggak dibantu? Uang saya ini diragukan. Boleh nggak untuk ditanyakan ke BI? Dari perbankan akan membantu untuk mendapatkan klarifikasi dari Bank Indonesia. Seperti itu. Kemudian gini Mas Sabta. Itu kalau uang diragukan. Kalau uang itu semisal rusak nih, sebenarnya uang rusak itu bisa diganti nggak sih? Untuk informasi Mas Sony dan pengunjung sekalian, uang rusak itu masih bisa diganti jika memenuhi kriteria 2/3 dari bagiannya Mas Sony. Oh seperti itu, oke. Jadi gini Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan Mas Sabta tadi, ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia adalah kita akan memberikan penggantian kepada masyarakat apabila masyarakat itu menukarkan uang yang rusak. Keutuhan uang itu masih 2/3. Cuman yang jadi masalah ketika uang itu rusaknya, terpotongnya lurus, kita enak bisa ngukurnya. Kalau uang rusak itu satu termakan rayap, kebakar. Apakah bisa? Di Bank Indonesia apakah ada alatnya Mas Sabta? Untuk Pasti cek? ada. Ada ya? Pasti ada Mas Sony. Jadi di alat tersebut nanti ketika uang itu dicek di mesin untuk cek keutuhan uang itu, apakah nanti ada reportnya atau print out yang diberikan kepada masyarakat? Ya tentu ada. Ada ya? Ada reportnya. Oke, jadi ketika uang rusak itu, contoh nih, ada case uang kebakar. Uang kebakar itu kan nggak beraturan nih bentuknya. Kita akan scan di alat yang ada di Bank Indonesia itu akan terdeteksi berapa persen uang yang masih utuh
dan itu menjadi acuan kita memberikan penggantian atau tidak. Ya. Jadi kalau dalam persentase tidak kurang dari 67%. Jadi seperti itu. Di sini juga bermanfaat juga mungkin ya buat ibu-ibu yang mungkin yang sering ke pasar. Karena di pasar-pasar itu banyak pengepul uang rusak ya Mas Sabta. Pengepul uang rusak. Saya sampaikan di sini mungkin buat bapak-bapaknya juga nanti bisa nyampaikan ke istri atau ke saudara. Jadi ketika nanti punya uang rusak di pasar itu biasanya ada yang pengepul, siapa yang mau tukar uang 100.000 tapi nggak ditukerin 100.000. Kan sayang, padahal di Bank Indonesia kalau uang itu sesuai ketentuan 100.000 kita akan beri penggantian utuh 100.000 selama sesuai ketentuan yang berlaku itu ya. Oke, kemudian mungkin ada yang disampaikan dari Mbak MC? Oh enggak, silakan dilanjut. Siap. Oke, Mas Sabta, tadi sudah Cara merawat, kemudian menjaga rupiah itu kita juga punya tips untuk masyarakat 5C. Apa itu Mas Son 5C Mas Son? 5C itu jangan dilipat. Yang pertama, Jangan dicoret. Jangan dibasahin. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita naruh uang di kantong, lupa kecuci. Terus jangan diremas, jangan disobek ya. Jangan dirobek. Ya. Tentunya. Kenapa sih kita itu harus menjaga uang itu? Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika rupiah yang kita pegang tidak kita rawat dengan baik, kualitas rupiah itu akan menurun. Betul. Ciri-ciri keaslian uang rupiahnya akan susah untuk dideteksi dan akan menjadi kesulitan untuk saudara-saudara kita yang punya keterbatasan tidak bisa melihat, dia tidak bisa merasakan blind code tadi, tidak kasar lagi, ini uang berapa? Penerima tangan ke berapa Mas Son ya? Betul, jadi kita ini bertanggung jawab untuk tadi mengenali, merawat, menjaga. Kemudian kita masuk ke bangga nih. Ada simbol kedaulatan. Uang itu adalah salah satu simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih maksudnya simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Jadi gini, Mas Sabta, dulu pernah ada satu permasalahan yang terjadi di Indonesia ini. 2 pulau kita diambil oleh negara lain, Sipadan dan Ligitan. Permasalahannya karena rupiah di sana tidak berdaulat. Maksudnya apa? Jadi alat transaksi di sana bukan rupiah. Akhirnya Mahkamah Konstitusi itu menetapkan bahwa kedua pulau itu harus lepas dari Indonesia karena rupiah tidak berdaulat di sana. Adanya ringgit Malaysia. Betul, ya. ringgit. Makanya menjadi concern buat Bank Indonesia melakukan edukasi, komunikasi secara masif kepada semua lapisan masyarakat agar kita cinta, kita bangga. Bangga, kita tahu bahwa uang adalah salah satu simbol kedaulatan negara. Kemudian uang adalah pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah. Satu-satunya di Indonesia. Betul. Yang tertera pada uang kita itu ada teks di sana. Boleh dibacakan Mas Sabta, yang dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai Rp50.000 untuk Oke. 50.000. Jadi teks itu yang menjadikan dasar yang diatur dalam Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Jadi saya dan Mas Sabta menyampaikan selama di wilayah Negara Kesatuan Indonesia ini bertransaksilah dengan rupiah.
Dengan rupiah berdaulat, kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan rupiah berdaulat, rupiah akan tetap jadi kebanggaan kita. Kemudian paham. Di sini ada bertransaksi, berbelanja dan berhemat. Karena paham di sini kan masyarakat diharapkan paham berperilaku sesuai dengan fungsi rupiah dalam rangka melakukan transaksi pembayaran, membelanjakan rupiah dan mengoptimalkan nilai rupiah. Kenapa? Karena di dalam 3 paham rupiah tersebut fungsinya sebagai alat penyimpan nilai. Ya. Makanya kita harus berhemat juga untuk memperlakukan rupiah kita. Harus bijak lah ya Mas Sony. Iya. Oke. Harus pinter. Iya. Betul. Hemat ya. Kemudian apalagi nih Mas Sabta? Dirasa Sudah? cukup ya? Cukup. Mungkin saya akan membuka pertanyaan juga buat Bapak Ibu yang ada di sini. Mumpung kami ada di sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Terkait uang rusak, terkait uang diragukan. Oke, itu ada Bapak yang angkat Silakan yang tangan. ingin bertanya. Baik. Dengan Bapak siapa ini Pak? Mungkin Iya. boleh kenalan Sebelumnya dulu. terima kasih, nama saya Muhammad. Saya izin bertanya mengenai wacana akhir-akhir ini terkait dengan snaring ya, atau pemotongan nilai uang. Jadi sebenarnya ini sudah pernah terjadi di Indonesia tahun 1959, di mana saat itu uang 500 dipotong nilainya menjadi 50. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang membuat snaring atau pemotongan nilai uang tersebut mungkin, dan konteksnya dulu dan sekarang itu seperti apa perbedaannya? Mungkin itu. Terima kasih. Terima Oke. kasih Pak Muhammad. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini saya coba untuk jelaskan ya Pak ya. Jadi yang disampaikan tadi adalah snaring ya. Snaring atau yang kalau saat ini wacananya redenominasi. Itu beda. Snaring sama redenominasi adalah pengertiannya berbeda. Snaring tadi betul yang disampaikan Bapak tadi adalah pemotongan nilai. Kalau untuk wacana redenominasi adalah bukan pemotongan nilai, tapi angka, nilainya tetap. Seperti itu. Jadi ada wacana, memang benar, dilakukan redenominasi, yaitu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di masing-masing rupiah kita, seperti 100.000, di situ ada gambar tersembunyi atau latent image multicolor, yaitu angka 100. Atau mungkin kita kalau di tempat-tempat makan, di restoran atau di kafe, kita bayar, kita lihat harganya 100.000, mungkin itu apa ya? Udah diterapkan redenominasi sebenarnya, pemotongan angka, tetapi nilainya sama, seperti itu. Jadi mungkin yang terdapat pada unsur uang rupiah kita seperti 100 itu, mungkin itu akan diberlakukan seperti itu. Tetapi selama Bank Indonesia belum mendeklarasikan bahwa uang yang baru dilakukan redenominasi dengan nilai angka yang dipangkas nominalnya 100.000 menjadi 100. Selama belum disampaikan secara resmi oleh Bank Indonesia, info itu masih belum. Jadi masih menjadi wacana buat Bank Indonesia. Apa udah jelas Pak? Ada yang lain yang mau ditanyakan lagi? Terima Monggo. kasih. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Satu orang lagi boleh? Bertanya tentang seputar uang. Ya, nanti akan dijawab langsung oleh teman-teman dari Atau Bank Mas Sony yang Indonesia. ngasih pertanyaan, satu lagi mungkin Mas Sony. Oh, Mas Sony mungkin mau memberikan pertanyaan untuk yang hadir di sini, mungkin? Itu ada satu lagi yang Oh, mau tanya. ada satu lagi, Kita kasih boleh, kesempatan silakan. dulu. Mau tanya dong Mas. Ya Bu. Silakan. Silakan perkenalan dulu Mbak. Namanya Iya. Mbak siapa? Nama saya Nisa. Mbak Misa. Oke. Hai Ya, Mbak Misa. saya mau tanya terkait kalau misalnya menemukan uang palsu tadi itu loh. Apakah misalnya kalau misalnya uang palsunya itu dibawa, kemudian nunggu 14 hari ya untuk kemudian ditentukan bahwa itu palsu atau tidak. Yang ketika itu sudah dipastikan bahwa tidak palsu, berarti kan uangnya memang tetap punya ibunya ya. Tapi punya saya misalnya. Terus kalau misalnya disebutkan kalau itu ternyata uangnya memang palsu. Nah, terus uangnya itu Apakah jadi punya dikembalikan? siapa gitu? Maksudnya apakah kemudian diganti apa gimana gitu? Soalnya dulu teman saya kayaknya pernah ke bank nih,
habis itu ternyata uangnya diragukan keasliannya. Nah, terus itu kok kayaknya nggak balik gitu loh. Jadi kan khawatir ya mau dilaporkan nih, jadinya nanti uangnya tetap balik ke kita apa enggak? Gitu. Nominalnya juga bukan nominal kecil ya Mbak mungkin nih Mbak. Iya. Oke. Oke. Pertanyaan bagus nih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya coba jawab ya. Jadi, apabila kita menemukan, tadi kan disampaikan menemukan uang palsu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya menemukan uang yang diragukan. Karena yang berhak untuk menyatakan uang ini palsu atau tidak adalah Bank Indonesia. Kenapa harus disampaikan ke Bank Indonesia untuk mendapatkan klarifikasi dari Bank Indonesia ini uang asli atau uang palsu. Kemudian apakah prosesnya ketika uang itu asli, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika uang itu asli, 14 hari adalah waktu maksimal yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat. Tetapi pada kenyataannya 14 hari itu tidak dijadikan patokan, selalu diinfokan 14 hari. Bisa lebih cepat. Kenapa 14 hari? Karena melihat dari case uang itu tuh membutuhkan harus melalui proses laboratorium. Ketika uang itu terbakar, uang ini asli enggak? Kita kan melalui proses, ada lab khusus yang untuk mendeteksi keaslian uang itu. Tetapi kalau kita lihat uang itu tidak ada kerusakan yang cukup parah ya, Mbak datang ke Bank Indonesia atau melalui bank, nanti bank datang, itu Bank Indonesia memberikan tanda terima. Tanda terima itu yang akan diberikan kepada nasabah. Mungkin Mbak nasabah salah satu bank umum ya, anggap aja namanya Bank ABC nih. Bank ABC datang ke BI, Bank ABC itu akan kita berikan tanda terima. Bank tersebut yang berkewajiban untuk memberikan tanda terima ke Mbak. Nanti kita akan menginfokan kepada nasabah bahwa uang yang ditanyakan atau diragukan keasliannya itu asli apa enggak, kita akan pasti jawab. Maksimal 14 hari. Kalau asli, kita akan ganti, kita kembalikan ke nasabah melalui Bank ABC tadi yang datang ke BI. Seperti itu. Kalaupun itu palsu, kita akan juga memberikan jawaban kepada masyarakat. Benar gitu ya Mas Satpa ya? Iya, benar sekali. Jadi palsu atau tidak, Bank Indonesia akan memberikan informasi kepada nasabah atau masyarakat bahwa uang tersebut tidak asli ataupun asli. Dan di sini terakhir saya mau sampaikan, kejahatan uang palsu harus kita berantas. Caranya gimana? Dengan kita memahami dan mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah, dengan sendirinya pemalsuan uang tidak ada tempat di negara kita. Dengan kita semakin paham, kita menerima, kita akan menolaknya karena kita tahu. Jadi apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti di sini. Sampaikan ke saudara, ke teman. Gini loh caranya untuk lihat uang rupiah yang asli itu ciri-cirinya seperti ini. Agar pemalsuan tidak ada lagi ruang di negara kita ini. Mungkin cukup dari saya. Siap. Nanti beberapa penanya itu nanti akan dapat hadiah dari Bank Indonesia. Oke, nanti untuk penanyanya akan kita kolektif ya. Di sini Boleh. nanti kita Jadi akan ada panggil Bapak yang baju merah. Iya. Sama Ibu yang Mbak Misa. sama Mbak yang bisa Yang menjawab Mbak tadi. Cita-citata bukan? Bukan ya. Tapi boleh pertanyaan terakhir Mas dari Sabta, saya, Mas. Boleh. Iya, ini tadi kan banyak sekali itu ya. Kalau di di Terawang ya, itu kan kita bisa lihat ada kayak logo BI, terus ada kayak recto verso tadi dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau misalkan yang hadir di sini pulang ke rumah, mereka ingin mensosialisasikan itu, tapi lupa caranya, mulai dari mana-mananya. Kira-kira ada mungkin semacam website atau mungkin sosial media dari Bank Indonesia yang ada konten-konten di situ membahas tentang cara melihat atau meraba menerawang dengan benar seperti itu. Mungkin bisa disampaikan. Lupa tadi dijelasinnya mana aja ya.
Bisa nggak kita dikasih tahu ke kita Oke. untuk lihat untuk mengingat lagi kira-kira Baik. yang dijelaskan tadi. Jadi gini, sebenarnya di website atau link seperti .bankindonesia.go.id atau aplikasi pintar. Mhm. Aplikasi pintar itulah aplikasi yang sekarang digunakan Bank Indonesia apabila masyarakat ingin menukarkan uang rusak. Mhm. Di dalam aplikasi pintar itu kita bisa akses rupiah kita, gambar pahlawannya apa, dari nominal berapapun, uang kertas dan uang logam ada di sana semua. Mhm. Jadi ada bantuan tanya jawabnya di sana. Bisa yang di situ mungkin ya. kita bisa akses di alamatnya di https Mhm. titik 2 backslash ya Mas? Heeh. Backslash 2 kali pintar.bi.go.id. pintar.bi.id Iya, atau mungkin di searching di Google aja Iya, kali ya. Bisa langsung keluar lebih aplikasi gampang. pintar, betul. Ya, betul. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya. Cukup Sudah? dari kami. Oke, baik. Jadi hari ini sangat amat luar biasa sekali materinya ya, mengedukasi sekali. Saya menemukan beberapa fakta unik yang ternyata bahwa uang itu tidak terbuat dari kertas. Kalau kertas itu kan terbuat dari kayu ya Mas ya. Bener ya? Serat kayu, betul sih? Itu kan ya? Tapi justru uang itu terbuat dari serat kapas yang dimana meskipun kena air dia nggak akan bisa rusak atau berubah bentuk jadi kayak bubur. Nah ini fakta yang nggak banyak orang tahu. Lalu tadi juga Mas Andi dan Mas Sabta bilang bahwa kalau misalkan menemukan uang yang diragukan bisa langsung cek ke Bank Indonesia di BI-CIC, betul ya? CAC, oke, CAC. Jadi bisa ditanyakan di situ apakah benar uang ini uang asli atau uang yang diragukan. Nanti kurang lebih maksimal 14 hari ya. 14 hari akan diinformasikan kalau uangnya asli ya akan dikembalikan begitu. Lalu yang terakhir jangan lupa untuk sering-sering ngecek uang yang dipunya masing-masing ya, karena bisa jadi itu latihan ya, biar lebih peka gitu aja kan ya, biar nggak gampang ketipu sama uang yang bukan uang asli rupiah. Dan langsung saja kalau gitu saya panggil untuk para penanya dan juga pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dari teman-teman Bank Indonesia. Silakan kepada Pak Muhammad, Mbak Misa dan juga Mbak Cita untuk maju ke atas panggung, dan juga saya tidak lupa untuk mengundang Ibu Sandra dan juga Ibu, mohon maaf sekali saya lupa sama namanya Ibu karena panjang sekali namanya. Ibu Eka Vitaloka untuk maju ke atas panggung menyerahkan hadiah kepada para penanya dan juga yang telah berhasil menjawab pertanyaan dari teman-teman Bank Indonesia. Silakan teman-teman. Iya, wah trio kuek-kuek. Pas. Cewek 2, cowok 1. Untuk yang berhasil menjawab dulu tadi ya, kepada Mbak Cita. Silakan Mbak Cita di sebelah sini. Nah, kepada Ibu Eka kami persilakan. Ya, sambil difoto jangan lupa senyum, nggak apa-apa meskipun nggak kelihatan senyumnya, tapi wajahnya menandakan bahwa Anda tersenyum. Boleh kasih tepuk tangan yang ada di sini? Ya, oke. Waduh. Terima kasih Mbak Cita. Mbak Cita geser ke sini silakan. Bapak Muhammad dahulu boleh? Karena tadi penanya pertama ya. Iya. Gantian Bu Sandra yang akan memberikan. Silahkan foto dulu sambil senyum gak apa-apa. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Wah, ada 10 juta orang penonton yang kasih tepuk tangan ya. Yang terakhir, gak apa-apa Mbak Misa, lakon menang carry, tetap entuk ya. Tetap dapat hadiah dari Bank BI. Oke, selamat. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Baik, terima kasih kepada para penanya dan pemenang. Boleh kembali ke tempat duduk, silakan. Nah, untuk Ibu Eka masih saya tahan di sini. Bu Sandra, silakan berkenan kembali ke tempat duduk. Ini katanya tadi saya dikasih tahu Bu Eka mau menyampaikan sesuatu,
pesan kesan, bukan pesan kesan ya, pokoknya sesuatu. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah berkenan memberikan atensi juga terhadap cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Teman-teman di sini juga sudah membawakan dengan baik. Jadi kami mengharapkan semua yang hadir di sini bisa menyampaikan apa yang sudah disampaikan sebelumnya dari Mas Sony dan Mas Sabta terkait bagaimana kita mengenali ciri-ciri rupiah dan bagaimana kita bisa mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dari uang rupiah kita. Selanjutnya mungkin akhir kata selanjutnya Bu ya. Terima kasih juga kepada Surya yang telah mau menjadi ketempatan di tempat kami untuk kami bisa mensosialisasikan terkait dengan cinta, bangga dan paham rupiah. Semoga acara Ibu semua dan tentunya juga yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi semua yang ada hari di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto bersama dulu, tapi sebelumnya saya ingin mengundang Ibu Sandra untuk foto bareng-bareng di atas panggung sini dengan kita bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, oke. Siap. Baik, mohon maaf Mbak Mon Aran di sini kah? Atau kita harus berjarak ya? Oh ya, baik. Oke. Siap? 3, 2, 1. Sudah? Oke, masih. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Bu Eka, ya Mas Sony dan juga Mas Sabta. Terima kasih atas sharing dan edukasinya. Menarik sekali ya, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil pada sharing sore hari ini. Dan jangan lupa kepada yang hadir di sini untuk selalu mensosialisasikan ilmu yang tadi sudah didapat, edukasi yang sudah didapatkan dari teman-teman Bank Indonesia, bagaimana cara menerawang, meraba, terus kalau ketemu uang yang kita nggak bilang palsu ya, diragukan, atau misalkan ketemu sama uang yang nggak jelas bentuknya ya, harus kemana kita sudah tahu. Baik. Sebelum saya akhiri acara talk show pada sore hari ini, saya ingin sekali menyapa untuk para tenant salah lagi kalimatnya, tenant-tenant yang sudah hadir di acara Female Fair 2021. Di sini banyak sekali tenant-tenant, jadi kalau tadi Bu Eka silakan berkeliling Bu ya, belanja-belanja. Mungkin mbak-mbaknya juga, bapak-bapaknya pengen nyenengin istri, monggo. Keliling saja di sini dan saya akan sedikit memberikan bocoran nama-namanya. Ada Nunung Collection and Batik Alisha, Arin, Uprintis, Indosat, Is Moving, Aurel Bell Boutique, Dian Art, Gria Amirah, Dharma Wanita Surabaya, Rehi, ada juga PT Pegadaian Galeri 24, Pakaian Rumahku, Saya Donat, Keinda, Rendang Mama, Gyoto, Sayur Box, Mayora, The Alana Hotel, Rotary Club, Viva X Rotary, Female Booth, Bank Jatim, dan juga Art Corner. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, para peserta pemenang penanya juga ya yang sudah ikut bergabung memeriahkan talk show pada sore hari ini dan mengikuti jalannya acara dengan sangat amat baik serta menjaga protokol kesehatan. Dan juga saya tidak lupa untuk menyapa sponsor dan pendukung acara karena acara ini terselenggara atas komitmen bersama antara Harian Surya, Tribun Jatim Network dan seluruh sponsor yang ikut berpartisipasi. Ada Bank Jatim, Bank Indonesia, Universitas Erlangga, Rotary Club, The Alana, Sayur Box, Indosat, Oredo, Mayora, serta teman-teman yang ikut berkolaborasi seperti Ciputra World Surabaya, Dekranasda Kota Surabaya, Uprintis, Rotary Club Jawa Timur, dan juga Sinergi Bicara. Saya ucapkan selamat menikmati rangkaian acara Surya Female Fair, mohon maaf saya ulangi, Surya Female Fair dari tanggal 17 Desember sampai tanggal 22 Desember 2021. Sekali lagi jangan lupakan untuk tetap mengikuti prokes dan salam sehat. Acara selanjutnya akan ada art exhibition to CSV for Incredible Disability Childs in Surabaya dari teman-teman UNER di jam 4 sore nanti.
Sampai ketemu lagi besok di hari ketiga, tetap di acara Surya Female Fair 2021. Saya Yuri Sabrina, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.